Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Anindya Sukmanegara dari kelas 10-1 nomor absen 4 asal sekolah SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Yang pertama ada pengertian hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang terdapat di seluruh permukaan bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu hidro yang artinya air dan spaira yang artinya bola atau lapisan, sehingga secara harfiah berarti lapisan air di bumi. Hidrosfer mencakup semua air yang ada di bumi. Air laut, air tawar, air tanah, es, dan uap air di atmosfer. Sekitar 71% permukaan bumi ditutupi air, menjadikan bumi dijuluki sebagai planet biru. Sebagian besar air di bumi adalah air asin. Di lautan sekitar 97% dan hanya 3% yang merupakan air tawar. Tapi, tahukah kalian, sekitar 2/3 dari air tawar tersebut terkunci sebagai es di kutub dan gletser. Sisanya terdapat sebagai air tanah sekitar 30% dari air tawar, danau dan sungai kurang dari 1%, dan sedikit uap air di atmosfer. Kedua, ada siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses pergerakan air secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses ini meliputi penguapan, pembentukan awan, dan turunnya hujan yang membuat air selalu berputar di alam. Berikut adalah proses terjadinya siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses menguapnya air seperti air laut, air danau, air rawa, maupun air sungai yang disebabkan oleh panas matahari. Yang kedua ada transpirasi. Transpirasi adalah proses menguapnya air yang ada di dalam tumbuhan. Yang ketiga ada proses kondensasi. Proses kondensasi adalah proses perubahan uap air menjadi air kembali dalam bentuk titik air di awan. Yang keempat ada presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya air yang ada di awan ke permukaan bumi. Itu terjadi karena awan sudah tidak mampu untuk menampung air lagi. Lalu yang kelima ada infiltrasi. Infiltrasi adalah proses menyerapnya air ke dalam tanah melalui pori-pori atau celah tanah. Dan yang terakhir ada limpasan. Limpasan adalah aliran air yang mengalir dari atas permukaan tanah menuju ke sungai, danau, ataupun laut. 3. Manfaat air bagi kehidupan. Manfaat yang pertama ada air untuk dikonsumsi manusia, yang kedua irigasi untuk pertanian, yang ketiga energi melalui pembangkit listrik tenaga air, yang keempat tempat hidup bagi ribuan spesies laut, lalu yang terakhir mengatur suhu dan iklim global. Keempat ada permasalahan hidrosfer. Beberapa contoh pencemaran hidrosfer di antaranya, yang pertama ada pencemaran air dari limbah industri dan rumah tangga, yang kedua krisis air bersih di berbagai negara, yang ketiga perubahan iklim menyebabkan pencairan es dan naiknya permukaan laut, yang keempat banjir dan kekeringan yang makin sering terjadi. Yang kelima ada upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama, gunakan air dengan bijak. Kedua, jangan buang sampah ke sungai. Ketiga, tanam pohon untuk menjaga resapan air. Dan yang keempat, dukung program pelestarian lingkungan. Sekecil apapun tindakanmu akan berdampak besar bagi masa depan. Hidrosfer adalah sumber kehidupan. Air bukanlah sumber tak terbatas. Mari kita jaga air mulai dari rumah kita sendiri. Karena jaga air sama dengan jaga kehidupan. Untuk kita, untuk bumi. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.